Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang Ethereum 2.0 atau upgrade-nya Ethereum ya, the merge yang akan kita bahas. Nanti di video kali ini kita akan bahas kira-kira perubahan fundamental apa di dalam Ethereum, berikut juga dengan sentimennya gitu ya. Kira-kira apakah akan menjadi positif atau tidak, dan update-nya mengenai keadaan Ethereum sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini di mana kita membahas fundamental suatu aset, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan bahas semua yang berhubungan dengan Ethereum 2.0. Oke, kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk yang pertama kita buka di sini Ethereum 2.0 gitu ya. Sebenarnya bisa dikatakan Ethereum 2.0 ataupun the merge gitu. The merge ini artinya penggabungan lah bisa dibilang ya. Yang awalnya dari 1.0 berubah menjadi 2.0. Sebenarnya bukan berubah tapi lebih ke arah di upgrade lah networknya gitu ya. Perlu saya disclaimer juga, atau mungkin kita melihat miskonsepsi yang ada di dalam Ethereum 2.0 ini, dimana intinya adalah Ethereum ini tidak membuat token baru gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya Ethereum sekarang gitu ya di wallet, bukan berarti nanti pada saat Ethereum 2.0 keluar teman-teman akan mendapatkan token Ethereum 2.0, tidak seperti itu gitu ya. Secara fundamentalnya ini adalah perubahan untuk konsensus gitu ya. Dan ini perubahan besar karena kita tahu bahwa Ethereum ini awalnya adalah proof of work ya. Proof of work artinya harus di mining ya, harus ditambang oleh miners untuk mendapatkan Ethereum yang baru gitu ya. Nah, ini perubahan dari proof of work ke dalam proof of stake, dimana sekarang untuk mendapatkan Ethereum yang baru ini hanya harus dilakukan staking kalau misalnya the merge ini sudah keluar gitu ya. Jadi kira-kira itu perubahan besar ya, perubahan dari proof of work ke dalam proof of stake. Kita lihat lagi, kita lihat dari sini sekarang dari website Ethereum ya. Ethereum namanya adalah the merge. This will mark the end of proof of work, atau ini menjadi akhir untuk proof of work untuk Ethereum. Jadi sekarang awalnya proof of work ini kan untuk Bitcoin dan mungkin untuk Ethereum dan beberapa kripto lainnya gitu ya. Dan sekarang salah satu kripto cukup besar juga Ethereum yang nomor 2 gitu ya. Secara ranking ini berubah menjadi proof of stake, the full transition to proof of stake. Kalau kita lihat di sini, kapan sih Ethereum 2.0 atau the merge ini akan terjadi? Kalau dia dari website-nya ini adalah quarter 3 atau quarter 4 2022. Intinya adalah tahun ini. Tapi menurut update yang baru, kalau teman-teman cukup aktif gitu ya mencari info, update yang terbaru kalau tidak salah itu di bulan Agustus. Jadi sebenarnya bentar lagi Ethereum 2.0 ini akan launching gitu ya. Tapi mungkin kita bisa set ekspektasi di bulan Agustus maupun di September gitu ya, karena bisa jadi terjadi delay gitu ya. Karena memang sudah beberapa kali terjadi delay, tapi lebih baik seperti itu gitu ya. Karena ini perubahan besar sekali dan bisa dibilang harus sukses gitu, harus berhasil, karena kalau tidak mungkin akan cukup negatif terhadap market crypto. Jadi lebih baik semua berjalan mulus baru transisi ya untuk the merge ini. Kita lihat di sini, what is the merge? Apa sih itu the merge gitu ya. Jadi kita sudah bahas perubahan dari proof of stake ke dalam proof of work. Tapi intinya seperti ini, kalau teman-teman perhatikan sekarang ya, ini kalau kita bandingkan sekarang di network Ethereum, ini ada dua network gitu ya, mainnetnya dan beacon chain gitu ya. Nah, mainnetnya sendiri ini adalah yang kita sering pakai gitu ya, sehari-hari pakai, karena ini menggunakan proof of work dan banyak decentralized application di dalam mainnetnya sendiri gitu. Ini yang terjadi sekarang. Nah, tapi walaupun seperti ini di mainnet, untuk sekarang juga ada yang namanya beacon chain gitu ya, dan beacon chain ini adalah network yang tetap berjalan tapi dia menggunakan proof of stake. Intinya seperti itu. Nah, yang kita bilang the merge adalah penggabungan antara mainnet seperti yang ini gitu ya dan beacon chain gitu ya. Jadi ini namanya proses the merge gitu, menjadi satu. Yang awalnya Ethereum adalah proof of work, sekarang menjadi proof of stake. Jadi intinya itu the merge. Kenapa ini besar sekali? Jadi itu simpelnya. Kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini adalah Ethereum upgrade plan gitu ya, dimana ini projectnya sudah dari jauh-jauh hari sebenarnya. Kita lihat ini mulai beacon chain dimulai dari Desember 1 2020 gitu ya. Beacon chain mulai, ini adalah chain yang menggunakan proof of stake, dia ada upgrade dan lain-lainnya. Nanti the merge ini terjadi di tahun 2022. Dan perhatikan juga bahwa selama sebelum masuk ke the merge, Ethereum ini juga melakukan beberapa perombakan. Salah satu perombakan besar adalah dari EIP 1559 atau EIP 1559, atau bisa dikatakan sebagai London hard fork gitu ya, dimana beberapa gas fee yang dilakukan di dalam transaksi Ethereum network ini dibakar gitu. Jadi Ethereum ini sebenarnya bisa dibilang
ada pembakaran Ethereum setiap harinya gitu ya, sekitar 3.900 Ethereum per harinya. Kita bisa lihat dari sini untuk 7 hari, untuk 30 hari, bahkan untuk 308 hari ya, karena belum sampai 1 tahun sebenarnya upgrade dari London Hard Fork sendiri. Jadi itu yang terjadi untuk perkembangan Ethereum. Kita lihat juga beberapa halnya. Nah, ini kita lihat juga di sini. Ini baru saja terjadi gitu ya, mungkin beberapa hari yang lalu. Di mana kita lihat di sini, kita di sini, we are here gitu ya. Dimana untuk sekarang prosesnya ini masih dilakukan beberapa testnet. Jadi mereka melakukan tes dulu untuk memastikan bahwa semuanya berjalan secara optimal dan berhasil gitu ya. Dan ini sudah terjadi yang pertama yang namanya adalah Ropsten testnet gitu ya. Kita bisa lihat di sini, kita sempat mention di video juga, di mana the Ropsten network just merged, POS activated atau proof of stake. Jadi udah berhasil, walaupun nanti masih ada berikutnya seperti Sepolia sama Guerli gitu ya. Jadi masih ada beberapa lagi, dan tadi kita sudah tahu timeline mungkin di kisaran bulan Agustus tahun ini ataupun bulan September gitu ya. Dimana dia berubah yang jadi proof of work menjadi proof of stake gitu. Kita lihat juga beberapa hal lagi. Nah, ini kita mungkin lihat kira-kira apa dampak untuk Ethereum. Kita bahas secara pendapat gitu ya. Ini menurut si Corpy, the price of each asset atau untuk setiap aset kripto gitu ya, is shaped by the supply and demand ya, untuk supply sama demandnya. Nah, untuk Ethereum sendiri pada saat upgrade ini ada 4 hal yang sangat penting gitu yang akan kita bahas juga. Adanya nama triple halvening, Ethereum staking APR ya, ini untuk stakingnya, Ethereum unlock sama institutional demand atau demand dari institusi. Kita bahas satu persatu gitu ya. Apakah ini dampaknya bullish atau dampaknya bearish gitu ya, positif atau negatif. Kita bahas untuk yang triple halvening. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan yang namanya halvening gitu ya. Ini untuk Bitcoin, biasanya Bitcoin mengalami halvening 4 tahun sekali gitu ya. Nah, kita bahas dari sini. In proof of stake, pada saat Ethereum berubah dari proof of work menjadi proof of stake, Ethereum issuance, karena dia kan tiap hari ada penambahan supply juga gitu. Kita lihat di sini total supply Ethereum sekitar 121 juta gitu ya. Jadi setiap supply Ethereum sekarang ini dikurangkan pada saat ini sudah live gitu ya, the merge-nya is reduced by 90%, jadi berkurang sekitar 90%, jadi benar-benar drastic sekali gitu ya. Nah, kita lihat dari sini, it will take 3 Bitcoin halvings to produce an equivalent supply reduction. Jadi kalau kita bandingkan perubahan supply ya atau tokenomics dari Ethereum, ini seperti Bitcoin melakukan 3 halvings gitu. Berarti kalau Bitcoin melakukan 3 halvings, berarti 4 kali 3, berarti sekitar 12 tahun gitu. Jadi benar-benar kita baca di sini, what Bitcoin will achieve in 12 years, atau yang akan Bitcoin lakukan di dalam 12 tahun, Ethereum ini lakukan in one go gitu ya, di dalam tahun ini, dan bukan tahun apa-apa lagi, tahun sekarang gitu ya, di tahun 2022. Jadi mungkin dampaknya akan besar sekali dari triple halvening. Dan kita tahu kalau misalnya kita bahas halvening, biasanya Bitcoin sendiri itu harganya akan cukup mengalami kenaikan pada saat terjadi halvening. Kita bisa lihat dari Bitcoin Rainbow Price Chart di sini, setiap terjadi halvening dia mengalami kenaikan gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ya, in proof of work, Ethereum issuance goes to miner who operate extreme costly business. Jadi biasanya kalau untuk sekarang Ethereum ini biasanya diberikan untuk ke miners gitu ya. Dan miners ini kan melakukan mining dan mereka membutuhkan biaya gitu ya. Dan biayanya juga bukan murah, biayanya cukup mahal juga, mining rig dan lain-lain. Oleh karena itu banyak dari Ethereum yang sudah diproduksi ini dijual, forced to sell gitu ya. Untuk apa? Untuk cover mereka punya pengeluaran gitu ya. Nah, kalau misalnya kita di proof of stake, they only have to worry about minimal electricity and hardware cost. Jadi lebih tidak membutuhkan listrik yang besar, lebih ramah lingkungan gitu ya, dan secara cost-nya juga lebih murah gitu. Makanya ini yang terjadi perubahan dari proof of work ke dalam proof of stake. Kita juga lihat untuk poin nomor 2. Poin nomor 2 ini adalah Ethereum staking APR atau dia punya staking, karena kan dari proof of work ke proof of stake gitu ya. Currently atau sekarang ini ada sekitar 11 juta Ethereum yang di stake gitu ya, 11 juta Ethereum. Dan ini mendapatkan bunga sekitar 4,6%. Nah, nanti pada saat the merge terjadi gitu ya, atau Ethereum 2.0 terjadi, perubahannya atau upgrade-nya, proof of stake stakers will also receive the unburned fee revenue. Jadi mereka akan mendapatkan revenue lebih banyak lagi gitu ya. Oleh karena itu mereka punya APR atau bunganya gitu ya, annual percentage rate-nya ini akan mungkin bisa 2 kali.
Artinya dari 4,6% ini mungkin bisa sampai 9% gitu. Dan ini akan ada insentif untuk para Ethereum holder ini untuk staking gitu ya, karena cukup lumayan dari bunga APR sendiri. Dan kalau untuk staking, untuk sekarang yang saya bisa lihat ini mungkin Lido ya, atau Lido lah. Ini liquidity for stake assets, dan ini cukup trusted juga menggunakan decentralized application gitu ya. Di sini kita lihat Ethereum, di sini bunganya 4%. Ya, Lido, Liquid Ethereum Staking. Nah, tapi kita tidak akan bahas lebih detail. Nah, kita akan lanjut ke beberapa poin selanjutnya. Nah, ini 3. Ethereum Unlock gitu ya. Nah, kalau kita bahas untuk sekarang gitu ya, karena belum live network dari The Merge sendiri. Currently, staking Ethereum is a one-way ticket. Jadi, kalau teman-teman mau staking Ethereum, itu cuma bisa staking doang. Belum bisa diambil Ethereum yang udah di stake gitu ya. Karena networknya belum live. Kita mungkin tunggu harus sampai Agustus ataupun September, baru dia live, lalu nanti kita lihat ada proses tambahan lagi. Nah, orang-orang berspekulasi bahwa stakers untuk sekarang, karena stakers can't withdraw their Ethereum and rewards. Staker tidak bisa mengeluarkan Ethereum mereka atau hadiah mereka yang mereka dapatkan dari staking gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti setelah networknya live ya, atau The Merge-nya sudah terjadi, apakah orang-orang bisa ambil mereka punya staking? Nah, jawabannya dari si Corpy adalah withdrawals will be enabled at least 6 months after the merge. Jadi baru bisa di withdraw setelah 6 bulan. Jadi kemungkinan pada saat terjadinya the merge tidak akan terlalu banyak selling pressure atau penjualan yang besar gitu ya, untuk harganya turun, kira-kira seperti itu. Lalu dia bahas juga, in other words, atau dari kata lain, both stake Ethereum atau Ethereum yang di stake dan rewardnya tidak akan masuk ke dalam sirkulasi for at least half a year, atau sekitar 6 bulan, karena ada vesting schedule-nya. Jadi ini cukup bullish untuk Ethereum, cukup positif gitu ya, tidak terlalu banyak selling pressure. Kalau kita lihat juga tentang ini, nah ini penting juga nih, yaitu adalah demand atau permintaan dari institusi. Apakah pada saat Ethereum berubah dari proof of work ke proof of stake, demand atau permintaan institusi akan lebih banyak? Kalau menurut si Corpy, discounted cash flow model will apply to Ethereum and it shows Ethereum is undervalued. Jadi Ethereum ini mulai bisa divaluasi menggunakan DCF method gitu ya. Dan ini akan membuktikan bahwa Ethereum ini masih undervalue, bukan overvalue. Artinya masih layak untuk diinvestasi gitu ya, karena di bawah fair value. Lalu selanjutnya adalah Ethereum as the internet bond. Mungkin ini akan menjadi sentimen tambahan gitu ya, kalau misalnya Ethereum ini sebagai obligasi internet atau digital bond lah. Lalu selanjutnya adalah Ethereum will be environmentally friendly atau lebih ramah lingkungan. Nah ini penting, karena proof of work ini menggunakan tenaga listrik yang banyak dan tidak hemat lingkungan juga, tidak ramah lingkungan gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang kita bisa dari Ethereum, cukup positif. Walaupun tetap harus saya ingatkan juga, sebenarnya adalah keadaan makro sekarang ini masih lebih besar dibandingkan sentimen dari Ethereum merge. Walaupun kalau secara long term, kalau saya lihat untuk Ethereum merge sendiri sebenarnya cukup positif gitu ya, tapi kita harus lihat juga keadaan ekonomi sekarang, itu sangat penting. Nah, mungkin beberapa pertanyaan kita akan jawab. Yang paling penting adalah, kalau misalnya teman-teman ada Ethereum, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jawabannya adalah sebenarnya tidak usah lakuin apa-apa. Ini akan terjadi otomatis perubahannya gitu ya. Users will experience no change in their day-to-day experience. Jadi tidak akan ada perubahan di dalam kegiatan sehari-hari lah istilahnya ya. Jadi didiemin saja. Jadi intinya itu gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan secara analisa teknikal Ethereum secara time frame weekly, ini harus diperhatikan gitu ya. Karena kalau saya lihat untuk sekarang, Ethereum ini sudah breakdown dari support dia yang kuat. Itu di kisaran level 1800-1700 gitu ya. Dan ini cukup berbahaya juga. Kita bisa lihat sekarang pada saat video ini dibuat, Ethereum di level 1600 gitu. Jadi ada kemungkinan untuk Ethereum mungkin tes ke level 1400, atau mungkin secara sentimen negatif dia bisa kembali lagi ke level 3 digit gitu ya, artinya ratusan dolar. Tapi kira-kira itu, karena dia sudah breakdown dari major supportnya. Jadi tetap perhatikan, khususnya dengan keadaan ekonomi yang lagi tidak menentu dan cukup harus diperhatikan gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk update Ethereum 2.0 semuanya gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa tulis di kolom komentar dan saya akan bantu jawab juga. Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.